a'azakumullah, pada sesi yang pertama dari malam kita telah menyebutkan beberapa poin tentang kedudukan akhlak karimah dalam Islam. Sebelum kita masuk pada pembacaan risalah nasihat dari ahli sunnah, ada beberapa perkara penting yang harus dilengkapi terkait dengan masalah akhlak wal adab, meneruskan yang kemarin, supaya kita bisa lebih memahami makna akhlak dengan lebih sempurna. Qadina azzakumullah, akhlak itu maknanya ialah suratul insan al-batinah. Surah insan, bentuk insan yang batin. Jadi insan, manusia itu memiliki dua surah, dua bentuk. Ada surah zahirah, ada surah batinah. Ada surah zahirah bentuk yang lahiriah, ya, fisiknya itu, kata dia ini. Ada pula suratul batinah, bentuk yang batin. Bentuk yang batin ini sebagaimana yang zahir, ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bagus, ada yang jelek. Sebagaimana zahir atau fisik zahir orang insan, ada yang tampan, ada yang tidak tampan. Kalau wanita ada yang cantik, ada yang tidak. Maka begitu pula terkait dengan surah al-batinah, bentuk yang batin, ada akhlak yang bagus, ada akhlak yang jelek. Akhlakul jamil, akhlakul mahmudah, dan akhlakul zalimah. Ada akhlak yang terpuji yang baik, ada akhlak yang terpuji. Adapun akhlak ditinjau dari sisi syariat. Akhlak itu bisa kita klasifikasi menjadi dua. Ada akhlakun ma'al khaliq, ada akhlakun ma'al makhluq. Akhlak kepada sang khaliq, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang khaliq. Ini diwujudkan dengan al-ubudiyah lillahi wahdah. Penghambaan, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, dia dikatakan tauhid, aqidah, iman kepada Allah, itu wujud akhlak kepada Allah. Maka semua pembahasan iman, pembahasan aqidah, pembahasan tauhid secara khusus itu terkait dengan akhlak kepada Allah. Yang kedua ialah akhlakul ma'al makhluk, akhlak bersama dengan makhluk-makhluk Allah, atau akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Ini yang kemudian menjadi isti'mal penggunaan kata akhlak yang masyhur. Jadi ketika ada orang yang menyebut kalimat akhlak, langsung yang ada di benak dia itu akhlak kepada sesama anda.
akhlak kepada orang lain itu dibahas khusus dalam membahas akidah tauhid. Ada akhlak kepada makhluk, ini rinciannya panjang karena makhluk Allah itu beragam statusnya. Pada masing-masing mereka kita harus menunjukkan akhlak sesuai dengan syariat. Kalau mau dirinci ada akhlak kepada Rasulullah SAW. Akhlak kepada Rasul diwujudkan dengan ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ada pula akhlak kepada diri sendiri, akhlak ma'anas, akhlak kepada diri kita pribadi. Ini yang kemudian diistilahkan dengan sebutan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, pembersihan hati, melatih diri kita ini dengan berbagai macam perangai-perangai yang teruji, membersihkannya dari berbagai macam perangai-perangai yang tercela. Tazkiyatun nufus, pembahasan tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, itu masuk pada pembahasan akhlak kita kepada diri kita pribadi. Ada nafsiyah, tentang keikhlasan, tentang kejujuran, sifat lemah lembut, sifat hikmah, bijak, dan berbagai macam orang yang lain, syukur, sabar, dan istighfar dan lainnya terkait dengan pembentukan jiwa kita ini atau dengan bahasa lain dari tazkiyatun nufus, itu akhlak kepada jiwa kita. Ada pula akhlak kepada orang tua, disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada mereka, berbakti kepada orang tua. Ada lagi akhlak kepada anak. Akhlak kepada anak itu diwujudkan dengan sikap rahmat, merahmati mereka, disertai dengan tarbiyah. Ar-rahmah ma'a tarbiyah. Sikap kasih sayang kepada anak-anak kita disertai dengan tarbiyah, mendidik mereka dengan tarbiyah iman. Akhlak kepada anak itu disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Penjabaran ini. Ada lagi akhlak kepada suami atau istri. Kalau kamu laki-laki ya kepada istrimu, kalau kamu perempuan ya kepada suamimu. Ini diwujudkan dengan hukuk az-zawjain, mewujudkan hak-hak istri. Kalau suami melaksanakan hak istri, kalau istri melaksanakan haknya suami. Ini nanti dibahas secara khusus pada pembahasan muasyarah zawjiyah. Bagaimana kehukuman rumah tangga Islami dalam agama ini. Ini khusus. Pembahasannya lebih banyak pada kita menikah dan kita. Ada lagi akhlak kepada aqarib, kerabat kita. Akhlak kepada kerabat, famili, handai tolan, semua kerabat kita. Itu diwujudkan dengan silatul arham, dengan menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka berrohani. Ini adalah orang-orang yang di sekitar kita. Ada lagi akhlak kepada penguasa, akhlak kepada rakyat. Kalau rakyat akhlak kepada penguasanya, kalau penguasa akhlak kepada rakyatnya. Akhlak kepada penguasa itu diwujudkan dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf. Ini
secara khusus oleh para ulama dibahas di dalam masalah prinsip Ahlussunnah. Jadi prinsip Ahlussunnah di dalam bermuamalah kepada para penguasa. Ternyata prinsip akidah tidak akan hanya penyimpangan katanya. Adapun akhlak penguasa kepada rakyat ialah diwujudkan dengan al-adlu fil imarah, adil di dalam melaksanakan roda pemerintahnya. Adil di sini ya meliputi segala macam keadilan dalam mensejahterakan rakyatnya, kasih sayang kepada mereka, memakmurkan mereka, baik terkait dengan din atau terkait dengan dunia, urusan dunia atau urusan agama umatnya masyarakatnya. Al-adl ma'arrahiyah. Ini dibahas oleh para ulama baik yang akhlak kepada penguasa atau kepada rakyat, dibahas dalam pembahasan al-ahkam sultaniyah. Al-ahkam sultaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekuasaan atau ilmu tata negara. Kalau bahasa di sekolah-sekolah itu ya, ilmu tata negara. Dalam bahasa Islam dikatakan biasa syar'iyyah, pembahasan tentang biasa syar'iyyah, politik syar'i. Dalam kitab-kitabnya biasanya judulnya al-ahkam sultaniyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan negara. Itu dibahas khusus oleh para ulama. Baru ada lagi yang namanya akhlak kepada tetangga, jiran. Akhlak kepada tetangga diwujudkan dengan al-ihsan. Al-ihsan ilaihim, berbuat baik kepada mereka, yang diistilahkan di Indonesia dengan sebutan rukun tetangga. Gitu ya, rukun tetangga. Kalau agak luas sedikit namanya rukun warga. Itu bahasa Arabnya ihsan, berbuat ihsan kepada tetangga. Al-ihsan ila jiran. Ada pula yang namanya akhlak kepada muslimin secara umum. Akhlak kepada muslimin secara umum. Itu diwujudkan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Diwujudkan dengan al-ukhuwah al-islamiyah. Memupuk tali persaudaraan Islam kalangan mereka, mewujudkan ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin. Ini hanya khusus lagi. Ada lagi barakallahu fikum akhlak kepada non-muslim, orang kafir. Islam juga mengajarkan akhlak kepada mereka. Ada kafir zimmi yang tinggal bersama dengan muslimin satu negara kayak di Indonesia. Ada yang namanya kafir musta'man atau musta'min, orang kafir yang masuk ke wilayah kita dengan jaminan keamanan, para turis mancanegara, dubes, dan semua orang yang masuk ke tempat kita dengan visa legal, bukan ilegal. Ada juga yang namanya kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan wilayah kaum muslimin. Ada hubungan ekonomi, budaya, pertahanan, sosial, politik dan segala macamnya. Itu mu'ahad. Ada yang namanya harbi, orang kafir yang perang-perang membenci, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin dengan cara. Masing-masingnya ada akhlak yang harus ditunjukkan muslimin kepada akhlak muslim kepada non-muslim itu dengan cara menerapkan ahkam ahli zimmah. Ahkam ahli zimmah, hukum-hukum Islam terkait dengan orang-orang kafir. Ini membahas panjang lagi, dibahas khusus oleh para ulama kita, khusus bagaimana orang muslim
muslim itu mensikapi bermuamalah dengan non-muslim. Kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah tebal. Karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan juga ulama yang lain. Khusus. Ini akhlak kepada non-muslim. Ada pula akhlak kepada makhluk Allah yang ada ini, alam raya ini. Akhlak kepada hewan-hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada semua yang ada di alam raya ini. Selain yang kita lihat. Maka itu diwujudkan dengan al-islah, mengadakan perbaikan di tengah-tengah mereka, tidak melaksanakan tindakan pengerusakan. Ini waspada dari pengerusakan alam. Seperti yang sudah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam tindakan orang-orang yang membuat kerusakan di dalam lautan. Zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan daratan karena ulah manusia itu. Sudah mengiksa tindakan pengerusakan alam. Maka akhlak Islam kepada alam tadi itu ialah dengan berislah, memperbaiki dengan segala makna yang diulas benar. Masing-masing poin yang saya bawakan di atas itu pembahasan khusus di kalangan para ulama. Masing-masingnya itu penjabarannya sangat luas, panjang dan lebar di kalangan para ulama. Terkait akhlak dengan makhluk. Mungkin ya. Kalau kemudian dijabarkan dengan seluas ini barakallahu, maka akhlakul karimah itu ialah ad-din bijamilihi. Akhlakul karimah itu agama secara keseluruhan. Itu apa yang kurang Pak? Ada yang tinggal enggak? Enggak ada yang bisa. Akhlak kepada Allah terkait dengan tahqiqul ubudiyah, mewujudkan ibadah kepada Allah semata. Akhlak kepada Rasul terkait dengan ibadah sunnah. Apa? Ya semua agama ya dasar prinsipnya ya dua tadi. Akhlak kepada Allah itu merupakan makna kalimat la ilaha illallah. Akhlak kepada Rasul itu merupakan makna kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Semua agama itu kembali kepada kalimat syahadat itu. Akhlak kepada orang tua terus sampai akhir itu merupakan konsekuensi daripada akhlak kepada Allah. Yaitu akan nada ya. Maka akhlakul karimah itu barakallahu fikum masuk pada semua lini-lini agama yang ada. Maka jangan heran kalau kemudian dalam Islam bagaimana yang kita bacakan beberapa riwayat dari malam, akhlakul karimah itu memiliki kedudukan besar. Jadi beragama secara total dengan akhlak. Tetapi oleh itu penjabaran akhlak. Ada akhlak ma'al khaliq, ada akhlak ma'al makhluk. Ada akhlak ma'al makhluk. Nah, akhlak itu sendiri pada diri seseorang, ada akhlak yang sifatnya tabiat insan tadi memang Allah kasih anugerah akhlak yang mulia. Tabiatnya bagus, akhlak yang mulia. Cara pembawaan dia. Ada pula akhlak yang dikatakan kasbi. Akhlak yang kasbi itu akhlak yang diupayakan. Secara orangnya, pembawaan orangnya itu kurang bagus akhlaknya. Kalau kemudian dia usahakan, dia upayakan, dia latih, akhirnya mampu memiliki akhlak. Ada tabi'i, ada kasbi. Itu diambil oleh para ulama
fika khoslataini yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Kalau caranya khuluqaini, inna fika khuluqaini yuhibbuhumullahu wa rasuluh. Wahai Asyad terkait pada dirimu itu ada dua akhlak, dua perangai yang dicintai Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain di Adab Mufrad karya Imam Bukhari dengan sanad baik. Tanya dia, ya Rasulullah, disebutkan dalam lafaz qadiman atau hadithan, apa yang dulu atau sekarang? Maknanya kata orang yang dulu artinya apakah akhlakku yang sudah ada pada diriku semenjak dahulu, apakah yang baru artinya akhlak yang harus saya wujudkan sekarang. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya lagi, ya Rasulullah, jubiltu alaih, atau jubiltu alaihi atau takhallaqtu bihi. Jibilah itu jibilah, tabiat. Itu adalah akhlak yang tabiatku, yang aku memang dikasih anugerah punya tabiat itu. Apakah takhallaqtu bihi, apakah aku harus berupaya memiliki akhlak itu? Kalau mengatakan tak, dari sudut tak, tidak. Bahkan itu adalah akhlakmu secara tabiat. Pada pertanyaan ini dan jawabannya Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akhlak itu ada yang tabii, tabiat permintaan, ada yang kasbi diupayakan. Dan itu yang syahid yang disaksikan dalam kita. Ada orang dari sononya, masya Allah, halim, orang yang penyabar, santun, lembut, halus peranginya, tata keramanya tinggi, tutur katanya sopan, gitu ya. Memiliki tata kerama yang luar biasa. Secara tabiat, maka orang ini memiliki akhlak yang tabii. Ada kalanya orangnya itu dari sononya tidak beres, maksudnya akhlak, tata keramanya itu tidak bagus gitu loh. Kalau kemudian dia berupaya semaksimal mungkin dia latih dirinya, dia latih jiwanya, yang tadinya nggak bagus dirubah, akhirnya berhasil menjadi apa yang mulia pada diri dengan usaha. Ada orang secara tabiatnya orang yang masya Allah, orang yang kalem, tenang. Tapi ada lagi orang yang tipikalnya itu nyaman, kalau ngomongnya gampang marah, susah tambah, temperamental. Kenapa itu? Ada mana? Dia menyadari ini tabiatku ini nggak bagus ini. Jadi orang seperti ini. Kemudian dia dilatih. Latihan dasar sekali, 2 kali, 3 kali, sampai pada akhirnya dia mampu meredam jiwanya, meredam amarahnya, meredam ketidaksabaran tadi, berubah menjadi orang yang berusaha. Itu namanya kas. Saya mau tanya kepada lelak. Saya coklat. Masya Allah. Tempatnya aku ini enak sampai istirahat. Apa yang disebut begini? Lihat mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Akhlak secara tabiat ataukah akhlak yang diupayakan? Tuh, bukan tuh. Asum lah krim. Yang coklat di belakangnya asum itu.
Mana yang lebih afdal, akhlak secara tabiat insan ataukah akhlak yang diupayakan? Kenapa? Ada upaya mujahadah gitu ya, bersungguh-sungguh untuk jadi baik. Masya Allah. Tapi kan susah payah. Nah ini kalau susah payah sudah ada dengan sendirinya. Bangun saja. Ayo. Tapi jangan. Kenapa Pak Guru? Loh, itu lain bahasa. Itu kan terkait dengan apa namanya tugasnya Rasul. Tugasnya Rasul memperbaiki akhlak yang maksudnya pada kasus ini. Ya orang-orang yang punya akhlak, ya jadi akhlak gitu loh. Sementara yang punya akhlak, dia nggak ada jadi akhlak. Sudah bagus gitu. Nah, masing-masingnya punya sisi keutamaan. Bagi mereka yang memiliki akhlak tabi'i, keutamaannya, dan tidak usah berusaha payah untuk mewujudkan akhlak tadi pada waktunya. Langsung spontanitas dengan dirinya, bagus. Nanti lihat, dan spekulasi bakal datang begitu. Ada suatu peristiwa, suatu kasus yang membutuhkan sebuah akhlak padanya. Orang yang punya akhlak tabi'i langsung selesai. Pasti bagus akhlaknya dalam tadi itu. Sementara yang apa namanya akhlaknya kasih diupayakan spekulasi. Jangan-jangan pas peristiwa itu tidak mampu menunjukkan akhlaknya. Dosa dia. Gimana? Kalau pas dia mampu, nanti ternyata tidak mampu. Jadi sisi keutamaan orang yang akhlaknya bagus. Sisi keutamaan orang yang kasih tadi ada perjuangan, ada upaya terus sampai dia berhasil. Perjuangan ini kan apa namanya ada unsur pahala. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Yang namanya pahala itu tergantung ukuran beratnya masyaqqah yang mengorbankan dalam dalam. Semakin susah, semakin tertib, semakin banyak pengorbanan, semakin susah pahalanya. Namun mana yang lebih afdal? Jawabannya para ulama ialah yang lebih afdal akhlak tabi'i. Betul? Iya. Dalilnya hadis sabda Rasul kepada Anas Al-Bukhari tadi. Iya. Ya baik. Kan tanya kepada dia, ya Rasulullah, itu akhlakku yang tabi'i atau akhlakku yang kasbi? Dia mengatakan la bal jubilta alaih. Tidak, bahkan engkau memiliki tabiat akhlak tersebut. Mengisyaratkan yang namanya akhlak tabi'i diambil. Jadi semuanya yang akhlak, itu yang tabi'i. Ringkasnya yang penting Allah. Umat manusia itu kalau kita klasifikasi terkait dengan akhlak tabi'i dan kasbi ada apa? Kalau klasifikasi itu bisa kita ketahui dengan persamaan dan penghayatan kondisi umat manusia. Yang pertama, seseorang yang memiliki kedua-duanya, punya akhlak tabi'i, punya akhlak kasbi. Sejumlah poin-poin akhlak tabiatnya. Ada lagi beberapa poin akhlak bukan tabiatnya, tapi dia upayakan selain kasbi. Dia upayakan akhirnya punya dua-duanya, tabi'i, kasbi. Ini yang paling akbar. Keberapa? Yang diraih dua-duanya. Nah gitu. Ini yang paling akbar, yang paling sempurna.
Yang ketiga, seseorang yang akhlaknya kasbi. Akhlaknya diupayakan mampu. Salah satu biasa. Ini yang toki saja bagus. Yang kasbi saja juga bagus. Kalau kasbnya tadi kasbi, toki kasbi, toki kasbi. Secara kasbi, tokilah. Kan? Tinggal yang keempat. Apa yang keempat kira-kira? Hah? Gimana? Iya, masya Allah. Sebenarnya ada penghayatan. Antum tinggalnya di luar pesantren kan? Di agak jauh dari sini. Iya, nah itu dia. Itu dia salah satu yang agak jauh dari pesantren, tapi dia bagus. Ini bisa menghayati kondisi masyarakatnya. Nah, yang keempat ialah tidak punya dua-duanya, nggak punya akhlak. La kopi wala kasbi. Secara kopi aja jelek, nggak ada akhlaknya sama sekali. Kasbi pun akan diupayakan, tidak berusaha untuk memiliki akhlak. La kopi wala kasbi. Ini syarunah oleh para punya, oleh para berjati ini. Coba dari protokol. Kalau apa yang ini bagus. Nah, itu yang mana? Itu yang mana? Nah, kalau berubah mungkin kalau untuk mencapai yang pertama. Bagaimana pun yang namanya susah, kalau digali potensinya. Ada beberapa poin akhlak yang beberapa poin ada. Tinggal yang bukan akhlaknya dia. Ada yang sedikit, ada yang sedikit, ada yang banyak. Upayakan yang jelas. Intinya diupayakan kita menyempurnakan semua poin-poin akhlak itu. Nah, bisa dipahami misalnya. Bisa dipahami. Bisa dipahami insyaallah ta'ala. Nah, ini beberapa perkara penting yang harus disampaikan terkait dengan penggunaan akhlak dalam bahasa Bagaimana ya? Ada yang menanyakan apa? Masuk? Ada yang menanyakan? Sebutan apa tadi? Dan semalam? Loh, iya. Ada? Menanyakan? Lanjut. Oke. Ada pertanyaan berikutnya. Lanjut yang tadi pembahasan masalah akhlak tadi. Atau langsung buku ini? Hah? Itu akhlak dulu. Tadi malam akhlak. Tadi akhlak. Teruskan lagi. Saya habis. Nah, ya panjang lah itu bahasa. Bukan, saya katakan panjang, maksudnya kan saya sebutkan ada akhlak ma'al saleh, ada akhlak ma'al makhluk. Menurut saya semua. Panjang kan ya? Ya. Terutama dalam pembahasan penggunaan kata-kata akhlak yang memang untuk makhluknya Allah. Akhlak dengan utama. Panjang itu. Banyak banget ya. Lah, saya lagi terus. Tapi bukan pembahasan tentang detailnya akhlak kepada sesama. Itu panjang macam-macam poin atau pembahasan khusus. Namun yang paling penting di sini barakallahu fikum ialah ada beberapa usul wa qawaid fi muamalatil makhluk. Ada beberapa prinsip-prinsip kaidah dasar di dalam berakhlak antar sesama. Ini harus mungkin perlu sampaikan kepada.
muttafaqun alaih Bukhari Muslim ikhwan. Dan ingat saya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat masyhur. Rasulullah SAW pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu dari Ahmad. Nah, kalau di Arba'in Nawawi itu nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Hah? Berapa? 12 sekarang. Yakin? Ya, kira-kira 12. Ya, itulah. Nah, katanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman salah orang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai, menyukai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini adalah prinsip muamalah. Kalau mengenai globalnya, kita menjadikan saudara kita kaum muslimin posisinya sama dengan diri kita sendiri. Apa saja yang kita inginkan ada pada diri kita, kita pun juga ingin ada pada sesama kita kaum muslimin. Antum ingin apa? Jawab. Atau yang antum inginkan terkait dengan dirimu? Ingin apa? Jurus aku dong. Saya adalah fulan. Saya ingin apa ya dalam kehidupan saya ini? Antum ingin apa? Hah? Oke, saya dia apakah ada hadiah gitu. Nah, itu namanya penghayatannya kurang, gitu ya. Menghayati pembahasan untuk apa dengan penghayatan, ya. Menghayati fenomena kehidupan dan apa yang diri kita. Kita ini kan pengen sehat gitu ya. Ya, ya, dulu. Maka prinsip muamalah itu ialah kita berpikir semua orang sehat. Kita berpikir bahagia. Ya, ya. Pengen tak? Apa pengen besar? Bahagia. Kita berpikir bahagia di dunia, di akhirat. Maka prinsip muamalah kita pun juga menginginkan kebahagiaan itu dirasakan oleh orang lain dari kalangan muslimin dunia akhirat. Senang kita ada orang lain bahagia dunianya. Senang kita ada orang lain bahagia dunia. Kita maunya jadi ahli sunnah, apa jadi ahli bidah? Kita maunya sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahli sunnah, kepingin mengerti, mengilmui sunnahnya Rasul, mengamalkan sunnahnya Rasul, menghidupkan sunnahnya Rasul, senantiasa di atas sunnahnya Rasul. Itu kemauan kita terkait dengan diri kita pribadi. Maka dalam prinsip muamalah kita pun juga mengharapkan dan mendambakan semua kaum muslimin ngerti sunnah, bisa mengkaji sunnahnya Rasul, bisa mengamalkannya, bisa menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah. Ada orang yang mampu mengerjakan perkara sunnah, alhamdulillah. Kamu senang banget, bahagia diri kamu. Dia telah mengamalkan sunnah. Itu yang baik-baik. Itu pengertian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma di sini umum, kalau diterangkan dalam riwayat yang lain dan Nasa'i, ay minal khair, dari perkara-perkara kebaikan. Kita ini kepingin semua kebaikan kita rasakan
kita miliki. Nah gitu ya. Baik kebaikan duniawi, kebaikan din, kebaikan ukhrawi. Berarti kita harus juga mendapatkan, juga mengharapkan semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan tadi, kebaikan agama, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Itu prinsip Muhammad. Mafhumnya disebutkan dalam syarahnya Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah tentang riwayat di atas. Mafhumnya ialah la yu'minu ahadukum hatta yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi min asy-syarr. Itu mafhum. Ingat itu mafhum mukhalafah riwayat tadi, bukan lafaz hadis. Karena khawatir kalau itu mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi. Hadis itu. Dari mana? Akhrajahu al-Hafiz. Jangan. Itu mafhum mukhalafah. Mafhum kebalikan. Artinya tidak sempurna atau belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Dari perkara kita anak ini jadi orang kafir, maka kita mendapatkan jangan sampai umat manusia kafir. Kita tidak menginginkan terjadi dalam penyimpangan bid'ah. Kita pun juga mendapatkan jangan sampai muslimin terjatuh dalam penyimpangan bid'ah. Kita tidak suka sebagai seorang hizbi. Kita tidak suka muslimin sebagai hizbi. Kita tidak suka jatuh dalam kemaksiatan. Kita tidak suka ketika ada muslim yang jatuh pada kemaksiatan. Terus semua perkara yang jelas-jelas yang kita tidak suka itu dalam hari kita pun mendapatkan muslimin tidak terjatuh pada perkara kejelekan tadi. Itu prinsip Muhammad. Kalau gabungkan dua-duanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi terkait dengan perkara kebaikan dengan mafhum mukhalafah ini, maka komplit muamalah. Ya, saya antum meresapi riwayat ini. Kira-kira kalau ada seseorang yang menerapkan riwayat ini, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yubghidhu li akhihi ma yubghidhu li nafsihi, kira-kira perangai apa saja yang bakal dimiliki oleh orang tadi ketika dia mengamalkan itu? Perangai apa saja, sifat-sifat apa saja, akhlak apa saja yang dimiliki orang itu ketika dia mengamalkan riwayat ini. Jangan Bapak. Paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Kaidahnya kan mencintai untuk saudara muslimin seperti yang kita cintai untuk kita sendiri. Membenci untuk saudara muslimin apa yang kita benci untuk kita sendiri. Ketika kita punya prinsip ini pada diri kita ketika itu memiliki akhlak apa saja, akan muncul dari diri kita akhlak apa saja, akan membuahkan hasil akhlak apa saja dengan diri ini. Apa itu? Contoh penerapan riwayat hati sudah saya contohkan yang saya maksud buah, namanya samarat, buah hasil dalam bentuk akhlak mulia ketika kita mengamalkan riwayat itu. Ada yang saya berkati anak-anak, ada yang saya berkati anak-anak, angkat tangan yang tinggi.
Yang tinggi. Boleh cuma dua tok. Yang tinggi. Andor. Silakan. Gimana? Nah, penerapan riwayat tadi. Lemah lembut. Bisa marah. Ya, kalau marah-marah jadi nggak bagus. Ya kalau dia salahnya jangan marah, itu aja. Ada kalimat yang selengkapnya. Ya. Marah itu, marah juga. Bisa kalau marah. Terus tuh, itu sih namanya bukan buah dari hasil yang positif dari riwayat tadi. Masa riwayat tadi kita kapan? Allah Ta'ala. Wah, jangan masih terngiang-ngiang yang parah ini. Tandanya kata lagi Allah Ta'ala. Ada apa? Akan muncul sikap menyayangi saudaranya, rahmat. Akan bisa memaafkan saudaranya, maaf. Isar. Apa itu isar? Itu mendahulukan saudaranya. Saya itu rahmat. Kemudian saya menyayangi, mencintai, memaafkan, isar. Empat ini. Nah, saya mau tanya lagi sama antum. Antum bisa meresapi ini dari sisi mana? Dari apa kita mencintai apa yang menjadikan sebab kebaikan bagi kita seperti kita seperti apa yang kita akan kebaikan itu kita lakukan. Jadi apa namanya? Karena ada satu hal yang soal kebaikan kita bisa apa? Jangan menyebut 1, 2, 3 gitu aja. Dari mana tapi itu? Itu namanya penghayatan, mentadaburi, mentamuri sebuah riwayat. Ini real, ini keseharian ya Pak. Jadi caranya, kalau antum patrikan, antum meresapkan dalam jiwa antum. Kalau saya mencintai untuk saudara saya, apa yang saya cinta untuk diri saya cinta. Itu kira-kira muncul akhlak apa untuk diri saya cintai? Senang. Saya kira dia senang. Senang apa? Senang apa? Atau jangan beli bahasa lu tuh, tapi marah. Apa dia marah? Marah apa gitu? Senang apa? Ada ketenangan, ada senang. Kita melihat saudaranya melakukan maksiat, kita benci. Senang. Saya begini, rasanya senang. Supaya dia menghayati ekspresi saya. Nah, maksudnya ini caranya umum, senang. Jadi kita sangat mencintai, sangat menyenangi perbuatan-perbuatan baik itu ada pada orang lain. Bahasa Arabnya hubbul khair lil ghair. Kita mencintai, kita menyenangi perkara-perkara kebaikan itu ada pada orang lain. Bahasa yang semisal hubbul hidayah lil ghair.
dan mencintai, mengharapkan hidayah itu diterima oleh semua pihak. Terus, bersatu, senang. Barakallahu. Tapi marah. Jadi marah yang apa ini, Pak? Jangan menggunakan bahasa yang umum, marah. Ya marah kenapa? Kalau bisa dibikin bahasa, marah. Ya, senang. Saya mengatakan akan muncul pada diri kita prinsip yang sangat mulia, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Senang karena Allah, dia orang yang berkebutuhan. Benci karena Allah, dia sudah perkara maksiat. Kan senang itu aja. Tambah lagi, paham? Benci, enggak senang. Ya karena apa? Muncul yang namanya prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nah gitu ya. Nah, dari itu akan muncul yang namanya perangai menasihati, an-nasihat. Ketika mendapati seorang muslim jatuh dalam perkara yang dalam syariat, kita nasihati, kita kasih tausiah kepada dia, kita dakwai dia, ada menerapkan prinsip amal ma'ruf nahi munkar kepada dia. Sangat banyak sekali hal gudang dari banyaknya dari orang itu. Sekian banyak akhlak yang mulia terus akan muncul dari dalam jiwa kita tatkala kita menerapkan prinsip la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baiklah, dalam perkara Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menukil pernyataan sebagai imam sebagai para ulama tentang masalah ini. Hasil berbuah daripada penerapan prinsip at-tariqah al-yati man yuhibbu li nafsihi. Barakallahu fikum. Kira sudah 6 jam 4. Berapa jam saya bicara ini? Hah? 1 jam ini? Hah? Ada yang tanya? Kau kan? Ya itulah kira-kira. Jadi bisa yang atau ini bertanya atau bikin pernyataan. Iya, itulah kira-kira. Orang yang sarunat orang yang paling. Soalnya kita kan bermuamalah di dalam dagang atau dengan orang kafir. Bahkan dia kita lebih atau apa hanya jangan sampai hati ini. Iya, makanya itu adalah prinsip orang. Iya, ya makanya dengan kata-kata hati variasi menghibur nasib, kemudian menghibur nasib, menghibur nasib, muncul prinsip al-Qur'an. Walaupun dia memiliki hubungan muamalah dunia dengan kufar, walaupun dia melihat dan mendapati sebagai kufar menunjukkan etika yang satu, dia tidak terpengaruh ini. Tetap ada usaha kepada mereka. Apakah kebaikan yang mereka munculkan itu ada sebenarnya sama sekali tidak akan berbuah pahala. Kan kita akan ukuran mereka Allah. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semua yang ada itu pertahanan itu di akhir.
Terus upaya semaksimal mungkin supaya punya pendorongnya apa sih? Supaya bisa dorong. Nah, itu pertanyaan kampus. Pertanyaan jawabannya. Faktor pendorongnya atau yang bisa memotivasi, menyemangati orang memiliki akhlak mulia secara kasih itu satu dengan meresapi fadilah akhlak. Amin. Meresapi mentadaburi tentang keutamaan akhlak. Bagaimana yang disampaikan? Ketika orang itu mengetahui bahwa akhlakul karimah secara umum itu memiliki keutamaan yang sangat besar, yang sangat banyak, terus ingin memiliki. Amin. Kalau mau bisa kita kiaskan terkait dengan urusan dunia, ada sebuah barang dijual, for sale, gitu ya, dijual. Di situ ada embel-embelnya. Siapa yang bisa beli barang ini maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Hadiah langsung, bukan uji. Kira-kira semangat beli nggak? Semangat beli nggak? Kenapa kok semangat beli? Karena ada bonus hadiah besar ini. Utang gitu ya. Itu terkait dengan masalah duniawi. Yang aman fitrahnya manusia itu akan terwujud dan punya semangat yang besar ketika ada embel-embel hadiah, embel-embel bonus, embel-embel tausiah. Begitu pula terkait dengan bawaan akhlak yang mulia ini. Orang akan semakin terwujud semangat memiliki akhlak yang besar ini ketika dia tahu besar keutamaannya. Dua, yang mendorong dia untuk memiliki akhlak tadi. Sebaliknya, dia terdahului menghayati dampak negatif akhlak yang tercela itu tadi. Ini disebut dengan sokrati. Dibikin shock dia, dibikin shock, dibikin depresi dia, dibikin stres dia, dengan sekian banyak hukuman, ancaman, dampak negatif kalau dia punya akhlak yang jelek ini, yang belum dia ubah. Karena sebenarnya kita sunnah, kan? Kalau dia hayati, dia masukkan dalam jiwa dia, langsung dia memberontak. Tidak mau dia lagi. Namanya shock terapi dengan itu bikin shock. Sekali, karena masing-masing akhlak yang tercela itu memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Yang kalau berusaha orang yang berakal sehat tidak akan mau untuk memilikinya. Dua cara itu disebut dengan targhib wal tarhib. Poin pertama namanya targhibun. Poin kedua namanya tarhibun dengan itu prinsip dalam Islam. Targhibun tarhib. Paham ya? Betul pengertian ini. Ketiga, para wali. Yang ketiga ialah dengan cara membaca siratus salaf atau siratus shalihin. Siratus shalihin, membaca menelaah sejarah hidupnya orang-orang yang saleh dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan kaum tabi'in, dari kalangan para ulama kita yang saleh. Jadi mana? Kalau Indonesia, karena pada sejarah umat terdahulu
sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah orang-orang soleh itu padanya terdapat ibrah. Ada ibrah. Pelajaran yang diambil. Secara fitrah orang itu lebih mudah untuk menerima sesuatu ketika dikasih dongeng, dikasih cerita. Ketika dia menghayati kisah tadi itu, maka akan meresap dalam jiwanya dia tadi keindahan alam tadi. Punya keinginan yang sangat untuk memilikinya tanpa harus dinasihati lagi. Yang saya maksud. Tipikal kekopiannya seorang insan kalau kamu nasihati begini, takilah ini, berontak. Kenapa? Seakan-akan kamu sedang dikuliti, dibongkar kejelekannya oleh kamu. Walaupun kamu menasihati secara betul, apalagi berumum sama kamu lagi. Tapi ketika dia membaca sebuah sejarah, Nabi, Rasul, sejarah terus dengan sendirinya dia itu mendapatkan nasihat dari sejarah mereka tadi. Dengan kata orang banyak ngomong. Itu bagi yang meresapi ya. Juga sebaliknya dia banyak-banyak membaca sejarahnya para mufsidin, mujrimin, sejarah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, sejarah orang-orang yang mujrim, yang di situ terdapat sekian banyak ancaman, hukuman, dampak negatif dari kehidupan orang-orang mujrim. Ini penjabaran dari poin kedua dan poin yang ketiga dari secara langsung lebih langsung. Sirah itu memiliki pengaruh yang sangat kuat. Ada kalanya pengaruh yang bagus, ada kalanya pengaruh. Kita ambil sisi positif yang positif. Nah, yang keempat adalah dia dengan cara mujahadatul akhyar, harus bermajlis dan berteman dengan orang baik supaya kamu bisa berbuat baik sama mereka. Tapi harus menjauh dari teman-teman yang baik. Biar kamu masuk perumpamaan teman baik yang namanya buruk dalam dua hadis Musa Asy'ari radhiyallahu anhu untuk teman yang baik di rumah ya, hamil miskin pembawa yang miskin. Karena teman yang buruk kayak pada kecil memiliki api. Soalnya itu ada pengaruh yang sangat kuat dalam teman. Jika kita pelajaran dari kisahnya pembunuh 100 nyawa. Ketika dia punya perang yang sangat buruk dan ingin dia rubah, kasih pindah dia dari tempat yang penuh dengan kejahatan, pindah ke tempat yang penuh dengan kasih. Wah, itu perang. Aku punya akhlak yang rusak. Bisa. Apa kira-kira? Rusak ya? Kamu kepengen berubah. Saya lebih jelek sekali. Kepengen berubah dari akhlak itu, kepengen berupaya untuk mendapatkan akhlak dari lawannya. Tapi itu masih bergaul dengan orang yang jelek tadi. Namun bisa berubah. Kamu lagi. Ketika kamu pindah ke tempat yang bagus bersama dengan orang saleh, mukminin, maka lama-lama diri kita akan berubah. Sudah tarik dari sana dengan baik. Cukup atau banyak? Cukup bicara. Itu penghayatan dalil ke penghayatan kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Cukup atau sudah? Cukup atau sudah?
Hah? Gitu ya.